Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, good morning. My name is Miss Armevia Riana Andareza. Here I would like to explain about the next chapter or the next material. It's about chapter 6, still in the same chapter with the previous use, but now we have learned or we will learn about the new material. Okay, the material is ask for and give information about the quantity of things, people, and animals. Okay, the material today is about countable and uncountable noun. What is countable and uncountable noun? Countable nouns adalah kata benda yang dapat dihitung, yang dapat menunjukkan kuantitas dan juga jumlah. Contohnya, kata benda pen. Pen tersebut adalah sebuah pulpen yang mana bisa dihitung oleh hitungan dan juga bisa dilihat dengan jelas secara kasat mata. Misalkan, pen itu dapat dihitung seperti 1 pen, 2 pens, 3 pens, and etc. dan lain-lain. Contoh kata benda yang dapat dihitung adalah misalnya cat, kucing, dog, man, baby, person, animal, bottle, box, or etc. The important one is the things that we count that's real. Jadi benda-benda yang ada di countable atau yang dapat dihitung kuantitasnya atau jumlahnya adalah benda-benda yang dapat dihitung secara nyata dan secara kuantitas. Seperti tadi, cat, misalkan kucing. Kucing terlihat jelas bentuknya dan juga dapat dihitung. 1 cat, 2 cats, 3 cats, and other. Ataupun seperti bottle, box, atau benda-benda di kehidupan sehari-hari yang sering kita temukan. Lemari, kasur, kemudian pulpen, pensil, buku, dan lain-lain. Yang mana benda tersebut dapat kita lihat dan juga kita hitung secara kuantitasnya. Lanjut, contoh countable nouns dalam kalimat. Setelah kita tahu apa itu countable, yaitu countable noun tadi kan kata benda, dan countable adalah yang dapat dihitung. Jadi kita lihat di dalam kalimat seperti apa susunannya. Yang pertama, contohnya, we could see a ship in the distance. Kita dapat melihat perahu di dalam perjalanan. Atau yang kedua, I have 2 brothers, John and Mark. Saya mempunyai 2 kakak laki-laki, John and Mark. Tadi yang pertama, we could see a ship. Kita dapat melihat sebuah perahu atau kapal, yang mana perahu atau kapal itu adalah benda yang termasuk di dalam countable. Kenapa begitu? Karena kapal atau perahu itu bentuknya nyata, real, dan bisa dihitung kuantitasnya atau jumlahnya. Lalu yang kedua ada tadi, I have 2 brothers, John and Mark. John and Mark juga termasuk di dalam countable karena John and Mark itu adalah kuantitas yang dapat dihitung, 2 orang tadi. Person itu juga termasuk di dalam countable tadi. Things, animal, person, apapun itu yang bisa dihitung kuantitasnya itu adalah termasuk dalam countable. And then the next is, I have got a problem with the car. Saya mendapatkan masalah pada mobil saya. Jadi bahasa kitanya adalah mobil saya rusak, seperti itu. The car juga termasuk dalam countable karena terlihat bentuknya dan juga dapat dihitung kuantitasnya. And then the next one is, do you like these photos? Apakah kamu menyukai foto tersebut?
And then the last one is I'm going out for 5 minutes. I'm going out for 5 minutes adalah countable. Kenapa begitu? Karena 5 minutes atau 5 menit itu adalah jumlah hitungan yang dapat dihitung dan jelas nominalnya. Jadi termasuk ke dalam countable nouns atau kata benda yang dapat dihitung. And then what is uncountable? Jadi selanjutnya apa itu uncountable? Jadi kalau misalkan table adalah benda-benda dan barang-barang, entah itu berupa things, benda, ataupun animals, hewan, and then persons, ataupun orang, yang mana bisa dihitung kuantitasnya. Kebalikannya kalau uncountable, yaitu adalah tidak bisa dihitung jumlahnya. Oke, next. Bisa turunin supaya kelihatan. Uncountable nouns adalah atau disebut juga mass nouns adalah kebalikan dari countable nouns, yaitu kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya kata benda water. Water itu adalah kata benda tapi tidak bisa dihitung jumlahnya, karena air kan gak bisa dihitung kayak satu air, 2 air gitu. Jadi air itu adalah bentukannya misalkan a glass of water, segelas air, atau a bottle of water, satu botol air, seperti itu. Tidak bisa dihitung secara satuannya gitu. Atau tadi water, kata benda tersebut tidak bisa dikatakan a water, sebuah air, atau to water, 2 air, tetapi lebih tepatnya digunakan bersama dengan kata benda lainnya yang dapat dihitung. Yang tadi sudah Miss jelaskan, seperti a glass of water atau 2 glass of water gitu. Jadi ditambahkan kata bendanya yang dapat menunjang air tersebut gitu. Kalau misalkan airnya doang yang dihitung itu tidak bisa, karena water adalah masuk ke dalam uncountable atau kata benda yang tidak dapat dihitung karena tidak punya kuantitas kecuali disandingkan dengan kata benda sebelumnya. Oke. Next. Contoh kata benda yang tidak dapat dihitung seperti sand, pasir, and then air, udara, and then rice, nasi, sugar, gula, and then cheese, tea, advice, and then assistance, fun, money, music, art, and then the last is love. Contoh dalam uncountable noun di dalam kalimat adalah can I have some water? Bolehkah saya meminta beberapa air? Maksud beberapa air di sini sudah dikategorikan yang tadi, yang mana some tersebut adalah kata benda yang bisa menyandingi air tersebut. Misalnya kayak tadi glass of water, some water juga termasuk ke dalam kategori satuan. Jadi bisa digunakan untuk disandingkan dengan water atau air. And then the next one is shall we sit on the grass? Bisakah kita duduk di rumput? Nah, grass juga di sini rumput tidak bisa dihitung satuan, gak bisa dihitung kayak one grass, two grass. Jadi grass adalah sekumpulan rumput yang mana itu adalah uncountable nouns. And then the next one, the money is much better in my new job. Penghasilan uang saya lebih bagus di pekerjaan yang baru gitu. Money juga tidak bisa dihitung secara one money, two money kayak gitu, secara countable. Jadi uang itu dimasuknya ke dalam uncountable kecuali jika disandingkan dengan kata benda. Misalnya kayak saya mempunyai uang 2000, I have money that 2000, saya mempunyai uang 2000 kayak gitu. Jadi kalau misalkan hitungannya 1 uang, 2 uang itu tidak bisa karena uang itu mempunyai nominal tersendiri seperti itu.
And then the next one is I love music. Saya menyukai musik. Musik juga termasuk uncountable. Karena apa? Maaf, maksud Miss, love juga termasuk dari uncountable. Karena apa? Karena love atau cinta ataupun kasih sayang itu tidak bisa dihitung dengan hitungan kuantitas gitu. Jadi kita tidak bisa presentasikan rasa kasih sayang atau cinta ataupun suka terhadap sesuatu itu dengan hitungan. Seperti misalnya saya punya satu cinta buat musik, saya punya 2 cinta buat musik, itu nggak bisa seperti itu. Karena love itu adalah termasuk uncountable, yang mana tidak dapat dihitung dengan hitungan kuantitas. Seperti itu. Have you understood? Okay, next I have the example for this material. Miss punya contoh untuk memperjelas penjelasan dari Miss. Oke, kita lihat ya. Oke, di sini bisa dilihat beberapa benda ataupun barang ataupun di sini buah dan sayuran yang mana masuk ke dalam countable dan uncountable. Contoh countable yang dapat dihitung kuantitasnya, banana bisa dihitung. And then burger, and then hot dog, apple, carrot, tomatoes, watermelon, eggs, olive, and etc. dan lain-lainnya. Dan selain itu yang termasuk dalam uncountable atau yang tidak dapat dihitung, misalkan kayak milk, flour. Milk tadi masuknya ke water, ke air, jadi nggak bisa dihitung secara 1 air, 2 air, atau 1 susu, 2 susu, seperti itu. Jadi milk di sini tidak bisa dihitung satuannya secara detail ya, maksudnya kayak dihitung secara 1 tetes 2 tetes gitu, tapi milk itu adalah keseluruhan, kecuali disandingkan dengan kuantitasnya gitu, seperti misalkan 1 liter air atau misalkan 1 botol susu. Seperti itu, harus ada kata depan yang menyandingi kata tersebut, noun tersebut. And then the next is flour atau tepung, and then salt, garam, sugar, jam, selai, meat, daging, rice, honey, madu, tea, teh, dan cheese. Yang mana uncountable itu adalah jumlahnya tidak dapat dihitung ataupun tidak terbatas. Oke, the next one. Lanjut, ini juga masih ada contoh countable nouns di dalam food. Tadi ya, ada apple, ada carrot, masih sama, and then ada hot dog, burger, candy, and cookies, and then sandwich. And then uncountable nouns di sini ada bread. Bread juga, roti itu tidak uncountable. Kenapa? Karena dia tidak bisa dihitung secara satuan, kecuali dia bisa disandingkan dengan kalimat yang pasangannya gitu. Misalkan sepotong roti berarti slice. Sepotong adalah slice, tadi bahasa Inggrisnya a slice of bread, sepotong roti. Tapi kalau bread secara keseluruhan, roti itu adalah maksudnya ke uncountable yang tidak dapat dihitung. Jadi bread masuknya ke uncountable. And then cereal juga tidak masuk ke dalam countable karena nggak mungkin cereal dihitung satu-satu gitu. Jadi satu kemasan biasanya. Nah, biasanya dia menggunakan bungkusannya itu cereal tuh box. Jadi a box of cereal, seperti itu. Ada kata benda yang menyandinginya. And then rice, nasi, and jam. Jam itu biasanya kan pakai kalengnya gitu kan. Nah, terus juice juga, juice tadi masuk ke dalam water. Jadi dia kan a glass of juice, 1 gelas juice. And then the next one is meat, daging juga bisa dihitung ketika disatukan atau disandingi dengan kuantitasnya. Tapi kalau misalkan buat dagingnya doang, itu tidak termasuk dalam uncountable, tidak bisa dapat dihitung. Lalu milk, and then ice or tea, and then water, chocolate, soap, and etc. Jadi mereka itu uncountable, tidak dapat dihitung secara satuan.
kecuali didampingi dengan satuan kuantitas tadi ya. Have you understood? Okay, next. Countable and uncountable nouns. Countable nouns are for things we can count. Jadi yang tadi sudah dijelaskan bahwasannya countable adalah kata benda yang dapat dihitung. Kita dapat hitung secara kasat mata dan benar-benar nyata. Contohnya adalah tadi dog, horse, man, shop, idea. Jadi kayak kuda, seorang laki-laki. Tadi seorang laki-laki itu adalah masuknya ke person atau ke orang. And then shop and idea yang masuknya adalah ke things, suatu benda. And then they usually have a singular and plural form. Jadi dia punya yang singular dan plural form, punya bentuk yang singular dan plural, yang mana adalah misalkan 2 dogs, 10 horses, a man, 6 men, the shops, a few idea. Jadi yang sudah dijelaskan di minggu kemarin bahwa tentang singular dan plural, bahwasannya singular adalah satu dan plural adalah yang lebih dari satu. Jadi untuk countable itu biasanya dia itu jumlahnya bisa dihitung, bisa satu ataupun lebih. Tadi misalkan 2 dogs, 2 anjing, ataupun 10 horses, 10 kuda, and then a man, seorang laki-laki, dan yang lain-lain. Jadi untuk countable dan uncountable itu berbeda penggunaannya. Ketika countable dia bisa menggunakan singular dan plural form bentuknya seperti itu. And then next, uncountable nouns are for the things that we cannot count. Jadi uncountable adalah untuk benda-benda ataupun tadi person, things or animal that we cannot count, yang tidak bisa kita hitung. Contohnya adalah tea, sugar, water, air, and etc. Jadi benda-benda yang tidak dapat kita hitung. Misalkan kayak udara kan nggak bisa dihitung. 1 udara, 2 udara. Jadi udara itu yang ada di dunia ini tidak bisa kita hitung dengan nominal atau dengan sebuah kuantitas seperti itu. Kemudian sugar, gula juga nggak mungkin kita ngitungin 1 biji gitu kan, 1 gula, 2 gula gitu. Jadi gula itu adalah biasanya menggunakan hitungan seperti 1 kilo, 2 kilo, seperti itu. Ada hitungan kuantitasnya. And then the next one, they often the names for abstract ideas or qualities. Jadi biasanya dia itu adalah nama-nama dari sebuah ide, abstrak ide ataupun sebuah kualitas. Misalkan kayak knowledge, pengetahuan juga tidak dapat dihitung dengan angka. Jadi pengetahuan itu bentuknya itu banyak sekali. Jadi pengetahuan yang kita dapatkan itu banyak dan tidak bisa dihitung. 1 pengetahuan, 2 pengetahuan itu tidak bisa seperti itu. And then the next one is beauty, kecantikan. Cantik ataupun ganteng itu tidak bisa dihitung dengan ukuran kayak cantik 1, cantik 2 itu juga nggak bisa. Nggak ada singular dan pluralnya untuk uncountable. And then the next is anger, fear, and love. Ketakutan, kemarahan, dan juga cinta itu tidak ada ukurannya, tidak bisa dihitung dengan sebuah kuantitas. And then the next one, there are used with a singular verb. They usually do not have a plural form. Jadi kalau misalkan untuk countable tadi bisa bentuknya singular and plural atau bisa dalam bentuk 1 dan lebih dari 1, tapi kalau uncountable dia tidak ada plural. Jadi dia tetap bentuknya 1, singular, nggak ada plural. We cannot say sugars, angers, knowledge. Jadi kita nggak bisa, kalau misalkan plural biasanya kan banyak dan ditambahkan s di belakangnya ya. Kayak misalkan satu bola, berarti a ball atau one ball. Ketika bolanya ada banyak, 3 bola, kita tambahkan s di belakangnya, 3 balls.
Nah, kalau untuk uncountable ini dia pakai susunan atau pakai struktur singular. Jadi tidak ada pluralnya. Jadi untuk semua kata bendanya, nounnya itu tidak usah ditambahkan dengan huruf S ataupun tambahan-tambahan lainnya. Jadi kita tetap mengungkapkan atau menyebutkan benda tersebut secara singular atau tetap satu walaupun isinya banyak. Kayak sugar kan banyak ya perintilannya gitu, maksudnya butir-butir gula itu ada banyak, tapi kita nggak boleh menyebutkan kayak sugar tuh jadi sugars gitu, enggak, karena dia sifatnya tetap singular, tetap satu, tetap kuantitasnya satu tapi isinya banyak gitu. Kayak water juga kan tak terhitung ya airnya. Nah, kita nggak menyebutkannya itu waters, kita menyebutkannya tetap water. Ataupun kayak salt, garam, dan yang lain-lainnya yang tidak dapat kita hitung. Okay, have you understood all my explanation? If you have question, you may to contact me on my WhatsApp phone or WhatsApp number, and then you may ask there. Okay? Okay, I think maybe enough here. My explanation about countable and uncountable. I hope you all understood what I have taught to you or what I have explain to you all. I'm sorry for all my mistakes, and the last I say thank you for your best attention, and then wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, goodbye and have a great day all.